warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi, Sarjana Ekonomi Master Manajemen, NIDN 0102097202, NUPTK 4244750651130153. Merupakan salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Darmawangsa Medan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan diterbitkan pada jurnal-jurnal terakreditasi serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT khususnya pada bidang pengajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen organisasi, yang terangkum dalam video pembelajaran pada slide berikut ini. Adapun materi yang saya sampaikan sudah sesuai dengan RPP, RPS, dan capaian pembelajaran mata kuliah manajemen organisasi yang mencakup pemahaman konsep, prinsip, dan teori manajemen dalam organisasi, serta kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks organisasi yang nyata. Dari capaian ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memecahkan masalah organisasi, serta mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan serta manajemen yang penting dalam capaian pembelajaran mata kuliah manajemen organisasi. Diantaranya adalah: pertama, konsep dan prinsip manajemen; yang kedua, keterampilan organisasi; yang ketiga, penalaran dalam konteks organisasi; yang keempat, aspek tambahan dalam organisasi. Capaian pembelajaran ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk berkarir di berbagai bidang manajemen dan organisasi. Yang saya gunakan sebagai referensi adalah Manajemen Organisasi karangan Khairul Umam, penerbit Pustaka Setia Bandung, serta ada 2 buku referensi tambahan lainnya, yaitu buku karya Irham Fahmi yang diterbitkan oleh Alfa Beta Bandung, serta Stephen V. Robbins dan Timothy Jages karangan Salemba 4 Jakarta. Baiklah, izinkan saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah organisasi pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Lanjutkan, apakah kalian pernah mendengar organisasi publik? Pernah. Kira-kira apa contohnya? Rumah sakit, Lagi? Baik. Terima kasih. Berarti anak-anak saya, rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui organisasi publik itu seperti apa secara umum. Nah, pada pagi ini kita akan membahas secara menyeluruh tentang betapa pentingnya sebuah organisasi, apalagi yang menyangkut dengan urusan publik atau masyarakat. Enggak ya? SOP berarti standar operasional prosedur. Organisasi punya standarnya, punya SOP-nya. Ketika pasien datang mau diapain? Ketika orang datang mengurus ATD mau diapain? Ketika orang datang ke kantor tua mau diapain? Ada SOP-nya. Ketika SOP tidak dipatuhi, maka organisasinya telah melanggar prinsip responsibilitas. Nanti bisa kita lihat pada kehidupan realitanya. Ketika kalian berhadapan dengan kantor yang melayani publik, benar nggak mereka punya sikap responsibilitas? Benar nggak mereka mengenali kebutuhan kita sebagai masyarakat? Benar nggak mereka punya SOP? Kadang-kadang SOP-nya di luar sebelah, pernah digosok sama jual yang lainnya.
Masyarakat atau publik itu tidak boleh berorientasi pada rugi dan laba. Kalau berorientasi pada rugi dan laba berarti organisasi apa? Organisasi yang mencari keuntungan, seperti perusahaan, kemudian sebuah kafe atau lain sebagainya. Dalam konteks organisasi publik tidak boleh mencari keuntungan. Kalian hidup di dunia ini butuh orang lain tidak? Butuh sebuah layanan masyarakat tidak? Jadi kesimpulan yang bisa diambil, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam konteks sebuah organisasi, kita membutuhkan organisasi lain untuk hidup dan berkembang. Kita lihat bagaimana konteksnya. Nah, kebutuhan manusia akan seperti ini. Pertama, manusia lahir. Artinya, ketika manusia lahir, tahap awal membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan organisasi publik dalam konteks kelahiran manusia itu bisa berbentuk rumah sakit. Peran organisasi publik kedua adalah akte kelahiran. Siapa yang menerbitkan akte kelahiran? Siapa? Catatan sipil. Setelah rumah sakit, organisasi publik pertama yang berhubungan dengan kita pada fase kelahiran. Yang kedua adalah kantor catatan sipil. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita melengkapi data kependudukan kita. Syarat masuk ke dunia pendidikan formal harus ada identitas. Salah satunya bukti bahwa kita lahir dari orang tua yang sah, dari ayah ibu yang sah. Kantor catatan sipil itu membuat sebuah catatan resmi. Kenapa? Karena ada dasarnya. Dunia pendidikan merupakan organisasi publik berikutnya. Ketika orang sudah mulai beranjak, bisa berbicara, berjalan, tahap yang lain adalah pendidikan. Orang tua menginginkan kita masuk pada dunia pendidikan. Tujuannya apa? Pertama, agar tahu mana yang baik, mana yang agar punya etika, punya sopan santun. Tidak ada sekolah yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Makanya dunia pendidikan masuk pada salah satu organisasi publik. Sekolah formal dan non formal. Ketika kita sudah masuk ke dunia pendidikan, tentu rumah besarnya adalah sekolah. Dimulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian TK, kemudian sekolah dasar, SD, SMP, SMA, sehingga terakhir bangku perkuliahan. Semuanya merupakan bagian dari kebutuhan manusia akan organisasi publik. Beranjak dari semuanya, kemudian tumbuh besar dan dewasa, tentu ada satu hal lagi yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu apa? Pendidikan. Saya yakin udah judul semua nih. Nah, serikat tolong-menolong merupakan rangkaian dari organisasi publik yang memang harus ada dan dibutuhkan. Bayangkan ketika kita lahir sampai meninggal, tidak ada proses itu semua, maka kita tidak akan bertemu di sini. Kenapa? Kalian mungkin tidak kuliah, kalian tidak punya data kependudukan, kalian tidak punya semua-semuanya, sehingga kalian tidak juga membutuhkan orang lain. Tapi dalam konteks sebuah kehidupan bernegara dibutuhkan organisasi publik dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi kalau ada yang lahir langsung meninggal, tentu prosesnya terbatas. Tidak ada rumah sakit, tidak ada, langsung begitu meninggal diurus oleh STM serikat tolong. Dalam konteks organisasi publik ada 3 alat ukurnya. Yang pertama ada responsivitas, yang kedua ada responsibilitas, yang ketiga ada akuntabilitas. Ketiga ini merupakan alat ukur bagi sebuah organisasi publik. Kita akan bisa menilai kantor catatan sipil baik atau tidak ketika yang 3 ini bisa kita ukur. Kita akan menilai kantor perusahaan agama baik atau tidak ketika alat yang 3 ini bisa kita ukur. Kita bisa menilai rumah sakit baik atau tidak dengan alat ukur yang 3 ini. Nah, bagaimana pelayanan rumah sakit? Ada yang baik, Ada yang kurang baiknya di mana? Satu-satu.
dengan kalau baiknya gimana? Harus seimbang. Kalau perkataan ada baik harus seimbang pemberitaannya, jangan berat sebelah. Itu namanya fitness. Itu namanya fitnah kalau nggak berimbang pemberitaannya. Jadi kalau kita ingin mengukur sebuah organisasi publik harus punya alat ukur. Yang tiga ini merupakan alat ukur. Kita lihat yang pertama. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Nah, kalau bukan, berarti rumah sakit harus mengenali kebutuhan masyarakat. Orang datang ke rumah sakit itu akan berobat. Jadi kalau orang datang ke berobat harus dilayani. Jangan dilihat-lihat, jangan dimarah-marahi, jangan dibentak-bentak. Terkadang pada kehidupan nyata kan berbalik-balik. Sudahlah orang sakit, dimarahi, dibentak-bentak. Ini kan realita kehidupan yang kita hadapi. Makanya untuk mengukur sebuah organisasi publik harus ada alat ukurnya. Responsivitas, mengenali kebutuhan masyarakat. Ketika organisasi publik sudah mengenali kebutuhan masyarakat, pasti dia akan berbuat baik. Kalau dia tahu orang yang sakit, pasti akan dilayani. Sakit apa bu? Sakit apa pak? Bukan disuruh tunggu di luar. Berarti dia tidak mengenali kebutuhan masyarakat. Berarti sikap responsivitasnya tidak ada. Organisasi publik itu terkadang tidak menanggapi aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya seharusnya kalau bisa cepat kenapa? Lama. Tapi kan kadang terbalik. Kalau bisa lama kenapa mesti? Ini contoh real, tapi tidak menjadi acuan. Ketika kita berurusan dengan kantor catatan sipil untuk mengurus identitas kependudukan seperti KTP atau KK, yang terjadi apa? Menunggu. Kalau menunggu cewek nggak apa-apa lah kan, menunggu cowok apalagi kan itu. Tapi kalau menunggu yang tidak pasti, ini yang menjadi problematika masyarakat. Kita ambil contoh, wilayah Sumatera Utara kan banyak kabupaten kota. Yang berbatasan dengan Medan adalah Deli Serdang. Wilayah Deli Serdang ini panjang. Hamparan Perak berbatasan dengan Marangan, itu Deli Serdang. Percut berbatasan dengan Medan adalah Deli Serdang. Bayangkan ketika mereka berurusan kependudukan harus melupakan. Kenapa? Karena aktivitas pencatatan itu ada di ibu kota kabupaten. Kalau mereka datang dari desa ke ibu kota kabupaten, sementara di sana pelayanannya tidak maksimal, tidak mengenali kebutuhan masyarakat, apa yang terjadi? Maka masyarakat kecewa. Ketika orang kecewa, seluruh dunia akan tahu kekecewaan. Kenapa? Ini dunia yang berkembang sekarang. Makanya alat ukur keberhasilan sebuah organisasi publik salah satunya adalah sikap responsivitas. Demikian juga sebaliknya, ketika dia mendapatkan pelayanan yang baik, dia akan upload. Ketika dia menerima sesuatu yang diharapkan, dia akan konfirmasi, dia akan bercerita. Saya lagi di rumah sakit A, istri saya melahirkan, dia berusia aman selamat, bla. Saya berada di kartu capil, pelayanan KTP-nya bagus, yang melayani dengan cantik. Jadi sikap responsivitas ini menunjukkan kinerja sebuah organisasi publik. Untuk apa dibuat catatan sipil kalau nggak ada penduduknya? Siapa yang mengurus? Setan kan, jin kan tidak mungkin. Untuk apa dibangun rumah sakit? Kalau tidak ada orang yang melahirkan, tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang berobat. Kalau semua orang sehat saja berarti ini bukan di dunia, berarti di mana? Di surga, ya tidak ada sakitnya. Nah jadi konsep organisasi publik itu pada intinya adalah mensejahterakan masyarakat, mengetahui kebutuhan masyarakat. Kan kotak dan saran Pak. Nah mungkin di kotak saran itu hanya mereka saja yang membuka, yang membaca, tapi tidak sampai ke yang bertanggung jawab atas mereka. Nah itu bagaimana Pak? Ambil satu contoh di rumah sakit, di kantor camat, di kantor capil. Puncak kepemimpinan semua ada pada siapa? Ada? Camat. Ada pada bupati atau wali kota. Sekarang kan gampang saatnya untuk memberi laporan. Tinggal upload
secara tak langsung akan sampailah kepada yang memegang kebijakan. Kalau ada rumah sakit, ada kantor camat, ada kantor capil yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik, tinggal lapor saja. Yang penting tidak fitnah, tetapi bukti nyata apa yang kita alami. Tinggal upload, sebarkan ke media sosial. Secara otomatis ini akan direspon. Lihat sekarang begitu bencana kepala daerah sidak kemana-mana, datang ke kantor-kantor. Dalam rangka apa? Salah satunya harus mengubah sikap responsivitas. Para pejabat, para pegawai yang bekerja pada lembaga publik harus segera berbenah. Kalau kita lihat di media sosial pada sebuah provinsi yang gubernur yang viral, lihat bagaimana pelayanan publiknya. 360 derajat berbanding-berbalik dengan kondisi real. Kalau dulu pelayanan kepada masyarakat itu nyaris terabaikan, hari ini masyarakat menjadi raja. Kenapa? Karena pelayanan publik itu termakan. Nah, kita berharap tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi menular ke Pulau Sumatera, khususnya di Medan dan Sumatera Utara. Kalau hari ini di Medan kita masih, kalau memang para pembuat kebijakan itu menanggapi aspirasi masyarakat, mengenali kebutuhan masyarakat, maka sikap responsivitas pasti akan mereka jalankan. Tidak seperti sekolah. Kepala sekolah itu jam 7 masuk, jam setengah 7 sudah ada di depan pagar. Kalau semua prinsip pelayanan publik seperti sekolah, mungkin masyarakat tidak pernah kecewa, masyarakat tidak pernah mengajukan perihal yang dia alami. Kira-kira sekolah, kalau kepala sekolahnya datang jam 10, bukan nggak kepada? Tidak. Tidak ada sekolah yang kepala sekolah itu datang jam 9. Pasti sebelum murid datang dia sudah berdiri di depan pagar. Kenapa? Menunjukkan bahwa sikap responsibilitas itu sangat tinggi. Dia mengenai kebutuhan anak-anak akan pendidikan. Dia mendisiplinkan anak-anak. Dia meluruskan pemikiran anak-anak bahwa disiplin adalah hal yang nomor 1. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang benar. Semakin jelas organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip organisasi dan peraturan serta kebiasaan organisasi, maka kinerja semakin baik. Jadi hari ini pemerintah mulai menata lembaga-lembaga, kantor-kantor yang berurusan dengan publik. Kita lihat betapa gencarnya para pemimpin yang berganti keluar masuk kantor, melakukan sidang bahasa mereka. Ini pegawainya ada berapa? 14. Si A mana, si B mana, si mana. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan citra baik lembaga publik yang berurusan dengan masyarakat. Jadi kita harapkan ke depan dengan pemimpinan semakin baik, lembaga-lembaga publik yang berurusan dengan masyarakat itu bisa lebih baik lagi pelayanan. Tidak ada keluhan terhadap orang yang berobat, tidak ada keluhan terhadap mereka yang masuk kantor camat, tidak ada keluhan terhadap mereka yang datang kantor lurah, sehingga masyarakat menilai kinerja organisasi polri ini akan semakin baik. Dalam konteks ini, kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatan didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Jadi paling tidak ada upaya perbaikan, ada upaya menuju hal yang lebih baik kepada masyarakat. Janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat akan bisa direalisasikan paling tidak pun 100%, tapi 50, 60, tapi adalah janji yang ditepati. Jangan sama sekali tidak ditepati. Nah, hari ini organisasi publik itu punya penilaian tersendiri. Bagaimana cara menilainya? Ada 3 yang saya katakan tadi: responsibilitas dan akuntabilitas. Ketika 3 ini sudah terpenuhi pada sebuah lembaga publik yang melayani masyarakat, baru kita bisa menilai lembaga ini baik atau tidak. Kalau ada satu saja yang tidak memenuhi, berarti belum baik. Apalagi 2 tak terpenuhi, apalagi sama sekali tidak terpenuhi. Kita lah, kalian, kawan-kawan semua sebagai mahasiswa yang posisinya sudah mahal, bukan siswa lagi, tentu punya penilaian, tentu bisa berpikir, tentu bisa memberi sesuatu yang sifatnya baik.
bisa melihat, oh lembaga ini belum. Kenapa? Karena akuntabilitas yang belum ada, karena responsibilitas yang belum ada. Jadi semakin banyak aspirasi masyarakat yang terpenuhi, semakin banyak keinginan masyarakat untuk perubahan terpenuhi, maka kinerja lembaga publik akan semakin baik. Jadi kinerja dinilai dari 3 hal tadi. Kalau semuanya terpenuhi, saya yakin tidak ada masalah yang tak selesai di negeri ini. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa bersekolah di negeri ini. Tidak ada lagi orang yang ditolak rumah sakit karena tidak punya uang. Tidak ada orang yang tidak punya dana kependudukan. Tidak ada orang yang menikah di luar dari konteks kantor urusan agama. Kenapa? Kalau prinsip yang tidak terlaksana dengan baik, secara otomatis semua lembaga publik itu akan berjalan dengan baik. Konteks organisasi publik ini akan mempengaruhi kinerja keseluruhannya. Ketika masyarakat mendapat pelayanan baik, pasti sikap masyarakat akan semakin baik. Kita saja kalau tidak mendapatkan pelayanan baik pada salah satu institusi publik, tentu akan kecewa. Kekecewaan ini akan berbuntut panjang. Lihat prinsip pada sebuah rumah makan. Kalau masakan kami enak, kasih tahu yang lainnya. Kalau tak enak, kasih tahu kami ya. Prinsip orang yang kesal, ketika dia kesal, maka akan cepat menyebar. Akan sampai ke pelosok negeri. Apalagi sekarang media sosial itu tidak membatasi jarak dan waktu. Ketika kita kesal hari ini juga orang lain tahu. Semua tidak terbatas oleh satu kelas ini, satu kampus ini, tidak, tapi seluruh dunia akan tahu. Apalagi dia punya jaringan media sosial yang sangat luas. Perkembangan teknologi juga bisa memantau perkembangan organisasi publik melalui platform media sosial. Kita harapkan kontrol organisasi publik bisa berjalan dengan baik, terutama layanan-layanan yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian berikutnya masih membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder. Nah, kalau katakanlah kantor camat, kantor lurah, rumah sakit, stakeholdernya siapa? Siapa pemiliknya? Pemerintah. Seharusnya dengan akuntabilitas ini, maka penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder. Kepentingan pemerintah itu apa? Terhadap rumah sakit, terhadap kantor camat, terhadap kantor lurah. Kepentingannya apa? Melayani. Pemerintah berharap dengan adanya lembaga-lembaga publik tadi, masyarakat terlayani. Tidak ada satu pemimpin di negeri ini yang tidak melayani. Itu kata kuncinya. Walaupun faktanya di bawah masih ada juga yang belum terlayani. Jadi prinsip akuntabilitas itu menyangkut dengan kepentingan stakeholder. Dalam konteks ini stakeholdernya adalah pemerintah. Pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa. Kita ini masyarakat adalah pengguna jasa publik. Kita tidak bisa terlepas dari urusan publik. Angkot adalah salah satu angkutan publik. Ada transportasi yang disiapkan pemerintah. Itu bisa kita nikmati sebagai layanan publik. Manfaatkanlah layanan publik yang diberikan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, menimbulkan kesan baik terhadap pemerintah. Dijaga asetnya. Jangan ikut-ikutan menghancurkan asetnya. Kalau lagi ribut-ribut dilempari, jangan. Itu merupakan layanan publik yang harus kita jaga. Baik, terima kasih atas kehadiran kita pagi ini. Materi yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kalian sebagai mahasiswa yang tentunya punya intelijensi, punya daya pikir untuk menilai mana yang baik, mana yang benar, untuk meluruskan mana yang tidak lurus, untuk membenarkan mana yang salah. Kita hidup pada masyarakat yang berorientasi berhubungan dengan lembaga publik. Jadikanlah lembaga publik sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran, untuk mengingatkan kepada yang lainnya bahwa kita butuh organisasi publik. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.